kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, silakan menghubungi kantor gereja di nomor 022 731 0426 atau melalui WA 0823 2169 4727. Yang pertama, hari ini Minggu 28 Maret 2021, kebaktian online GKI Gatot Subroto akan dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing dahulu, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja. Persembahan yang sudah dikumpulkan di rumah dapat juga dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1310017152549 atas nama GKI Gatot Subroto, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Yang ketiga, perjamuan kudus. Pada hari Jumat 2 April 2021, kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri agar kita dilayakkan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus yang merupakan titah Tuhan. Yang keempat, persidangan majelis. Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 18 akan diadakan persidangan majelis jemaat yang dilakukan secara online melalui Zoom. Bila ada saran atau usul dari jemaat, mohon untuk menyampaikannya secara tertulis sebelum waktu yang sudah disebutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda, bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang sambil berseru, "Hosana
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi putra Daud. Hosana. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk kembali. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacuhkan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah, atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Marilah berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan pada kami seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan.
kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus. Hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kalau kami bisa bangkit dari abu, itu semata karena tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa yang telah memegang dan membawa kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berarti dan berharga di mata Tuhan. Walaupun tetap saja pada hakikatnya kami adalah abu yang tidak akan pernah berdaya apa-apa kalau bukan karena kuasa Tuhan yang mengisi dan memenuhi diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga percaya Roh Kuduslah yang akan memimpin kami ketika kami berserah, ketika kami mau merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, segala waktu yang telah tersedia untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami mau belajar pada saatnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu saudara, kita kembali bersama-sama berdiri. Kita akan menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 11. Markus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 11. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang kita jalani sampai dengan saat ini, Minggu Prapaskah yang sudah memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir, yang juga sekaligus mengingatkan kita bahwa masa-masa kita untuk memaknai penderitaan dan juga seluruh karya Kristus sudah semakin dekat. Dan terlebih lagi dikala kita masih harus menjalani hidup di masa pandemi ini, mungkin kesengsaraan Kristus ini juga bisa menjadi sebuah
sumber kekuatan dan inspirasi akan kesengsaraan yang juga kita rasakan dengan adanya pandemi yang masih berlangsung. Tema kita pada kebaktian kali ini adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Ibu saudara, tentu setiap kita itu akan jauh lebih mudah untuk menerima pujian dibandingkan menerima penolakan. Ya, atau katakanlah penolakan dalam artian cemoohan orang gitu ya, cacian dan lain sebagainya. Kita pasti akan lebih mudah, lebih siap, nggak perlu disuruh untuk mempersiapkan diri. Kalau mendapatkan pujian kita pasti akan langsung gampang gitu ya. Ya, dipuji apapun situasi kondisinya ya, apapun yang kita lakukan, kalau misalnya ada orang yang memuji, itu kita pasti akan langsung siap gitu, untuk menerima. Kita pasti akan langsung senang gitu. Mungkin beberapa orang, kalau istilah zaman saya mungkin dulu sekolah gitu ya, itu GR ya, ada istilah GR. Kalau misalnya dipuji itu GR langsung ya, GR tuh gede rasa ya kalau nggak salah. GR, lalu terus fly istilahnya gitu ya, jadi kayak terbang gitu. Jadi kadang-kala bercandanya itu kalau habis dapat pujian, jangan lupa turun-turun kan, jangan terlalu tinggi gitu ya terbangnya. Karena bisa saja nanti setelah pujian, lalu kita kemudian menerima sebuah kritikan ataupun cemoohan, nanti kalau terlalu tinggi fly terbangnya nanti jatuhnya sakit begitu ya kurang lebih. Artinya di situ kita pasti akan dengan mudah menerima pujian dari orang lain. Namun sebaliknya kalau misalnya kita menerima cemoohan gitu ya, atau penolakan atau hal-hal yang memang buat kita sesuatu hal yang negatif, itu pasti kita akan perlu persiapan gitu. Ya, bayangkan kalau misalnya suatu kali ada yang menghubungi kita, saya mau ketemu ya, buat apa? Atau mau telepon ya, sekarang mah jarang ketemu gitu. Saya mau menyampaikan kritikan, wah mungkin kalau menyampaikan kritikan kita harus siap-siap dulu gitu. Ya. Oke, kasih waktu saya 3 hari ya, gitu ya, untuk kita mempersiapkan diri supaya nanti pada saat menerima kritikan itu kita sudah istilahnya siap-siap telinganya panas gitu ya, siap-siap hati menjadi panas gitu. Kita udah mempersiapkan diri. Dan mungkin atau tidak jarang penolakan, cemoohan, kritikan gitu ya, yang masuk ke kita itu membuat diri kita down gitu. Kalau pujian kan bikin fly tinggi gitu ya, bikin GR, bikin gede rasa, bikin senang, kadang-kadang bikin lupa diri. Kalau kritikan, penolakan, kadang-kadang bikin kita langsung turun gitu. Langsung mungkin tidak mood gitu ya, langsung kita kehilangan semangat. Nah ini adalah 2 hal gitu ya istilahnya, kalau boleh dikatakan yang satu di titik kiri, satu titik kanan gitu respon kita tuh. Yang satu akan jadi senang banget kalau mendapat pujian, yang satu akan menjadi sangat stres gitu ya, akan menjadi sangat tidak siap kalau menerima penolakan atau kritikan. Nah ketika kita membiasakan diri menjalani kehidupan kita dengan pola seperti itu ya, jadi istilahnya kan ekstrim begitu ya, yang satu senang banget, yang satu terpuruk banget, maka itu akan berdampak buruk buat kita. Kita akan menjadi pribadi yang emosinya nggak stabil ya. Ketika mendapat pujian kita akan terlalu senang, ketika mendapat penolakan, mendapat cemoohan kita akan terlalu sakit ya, sehingga itu bisa tidak terlalu baik untuk kita. Nah setiap kita sebagai manusia pasti inginnya harapannya itu adalah mendapat pujian dari setiap orang. Atau sederhananya begini, apa yang kita lakukan bisa diterima oleh semua orang, itu kan yang pasti yang kita harapkan. Kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh semua orang, katakanlah begitu. Tapi kita juga mengerti bahwa dalam konteks apa yang dialami Tuhan Yesus saja, ya Tuhan Yesus sebagai seseorang yang pada saat itu ya, sebagai seorang yang sangat baik, yang sempurna, yang murah hati, yang menerima siapa saja, yang menolong siapa saja, itu pun masih punya musuh. Itu pun masih ditolak, Ibu Saudara. Kalau demikian, apa enggak terlalu tinggi istilahnya dalam tanda kutip ya? Apa tidak terlalu tinggi kalau misalnya kita mengharapkan diri kita disukai oleh semua orang? Karena Tuhan Yesus saja ditolak.
Ya, ada yang menerima dan ada yang menolak begitu ya. Artinya ketika Tuhan Yesus saja ada yang menolak. Itu sebuah gambaran untuk kita. Ya, siap-siaplah kita sebagai manusia kalaupun ada orang yang menolak kita, mencemooh kita, bahkan mencaci kita misalnya. Karena Tuhan Yesus pun mengalami itu. Bukan hanya pujian yang diterimanya, tetapi juga penolakan. Dan kalau kita bayangkan diri kita seperti Tuhan Yesus begitu ya. Awalnya ketika dia masih bisa menunjukkan kuasanya dengan mujizatnya gitu ya, dengan menyembuhkan orang sakit misalnya. Lalu kemudian dengan menolong orang dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya segala karya yang Tuhan Yesus lakukan, itu orang tuh menyambut dia gitu. Kita ingat waktu kisah Zakheus misalnya ya. Zakheus itu sampai nggak bisa menembus kerumunan massa gitu ya, yang pada saat itu berkumpul, karena terlalu banyak orang yang bergerombol gitu ya. Ketika Tuhan Yesus ini mau lewat di situ, sehingga dia sampai harus manjat pohon misalnya. Orang itu begitu menyambut Tuhan Yesus dengan luar biasa. Sama seperti momentum yang juga kita maknai ya, ketika Tuhan Yesus disambut dengan menaiki keledai gitu ya, dengan daun palem yang dilambaikan, dengan pakaian yang digelarkan gitu supaya seolah-olah ini menyambut raja gitu. Tapi tidak selang lama orang-orang itu yang mungkin sama ya, orang-orangnya itu sebagian besar mungkin sama juga, yang memuji, yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus, yang menyambutnya dengan sorak-sorai itu, yang mungkin histeris gitu ya, seperti kita kalau misalnya ketemu artis idola kita gitu katakanlah. Tapi kemudian yang sekian hari kemudian, yang beberapa hari kemudian, malahan ikut mengatakan salibkan dia, yang ikut mengejek Yesus ketika Yesus harus memanggul salibnya berjalan di Via Dolorosa misalnya, yang kemudian ikut menertawakan dan lain sebagainya, yang kemudian ikut menunjukkan mana ternyata segitu doang, ternyata tidak berkuasa, kok ternyata mengalami semua itu diam saja dan lain sebagainya. Hal-hal yang muncul sebagai penolakan ketika Tuhan Yesus sebenarnya juga sangat membutuhkan dukungan gitu ya, ketika dia di masa-masa penderitaan. Ini adalah gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus juga tidak lepas, bukan hanya dapat pujian, tapi juga penolakan, cemoohan gitu. Perlakuan yang sangat tidak mengenakan. Tapi Tuhan Yesus masih mau menyambut manusia. Dengan dalam salah satu perkataannya ketika disalib itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, juga kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu kemudian minyak yang mahal itu hanya diperuntukkan untuk dicurahkan ke atas kepala Yesus. Itu adalah sebuah tindakan yang menggambarkan apa ya, ekspresi sukacita, ekspresi rindu gitu ya, ekspresi senang. Ketika ada Tuhan Yesus, maka yang dilakukannya adalah hal yang mungkin berharga buat dia, itu yang dicurahkan oleh si perempuan itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Tapi itu kan hal yang baik ya. Jadi ini memang sangat jelas memberikan gambaran pada kita. Tapi ada saja orang-orang yang menjadi gusar, lalu berkata kepada yang lain, pemborosan. Itu kalau dijual itu 300 dinar, itu lumayan besar gitu ya untuk ukuran pada saat itu. 300 dinar, lalu uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, sebuah kritikan terhadap sebuah aksi. Ya, kita sering mendengar bahwa reaksi itu adalah respon dari sebuah aksi begitu ya. Ada aksi, ada reaksi. Dan reaksinya ini langsung ada saja orang yang nyinyir kalau bahasa sekarang. Ada saja orang yang julid begitu. Ketika ada orang yang mau berlaku baik untuk Tuhan Yesus. Lebay mungkin bahasa sekarang. Lebay amat sih itu kalau dijual, padahal bukan soal itu yang mereka sedang persoalkan.
Kalau dalam penafsiran bagian Markus 14 tentang Yesus diurapi ini, ketika dikatakan minyak ini bisa dijual lalu kemudian uangnya diberikan kepada orang-orang miskin, itu bukan sebuah ungkapan tulus bahwa dia adalah pemerhati orang-orang miskin, bukan. Tapi karena dia adalah orang yang materialistis, yang sudut pandangnya dari uang, yang sebenarnya ingin ngomong, kalau saya punya uang sebanyak itu, nggak akan saya hamburkan dengan cara seperti itu. Sayang uangnya, jadi cuman sayang uangnya, bukan masalah, oh nanti itu kan bisa diberikan pada orang miskin, enggak. Sehingga ekspresi itulah yang juga sebenarnya dikritisi oleh Tuhan Yesus pada akhirnya. Biarkanlah dia, katanya. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ya, artinya Tuhan Yesus ingin bilang bahwa kalau orang miskin itu ada, tetap akan ada kesempatan untuk menolong mereka gitu ya, tergantung mau menolong atau tidak. Tapi, nah ini kalau kita mengingat ini seperti kisah Maria dan Marta ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, orang miskin itu selalu ada padamu, tetapi aku, Tuhan Yesus, aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Maria dan Marta, kalau kita masih mengingat kisah itu ya, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya, Maria itu duduk diam. Ya, duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus, mungkin dia bertanya, tanya jawab sehingga dia senang dengan kesempatan itu. Marta sibuk. Mungkin nyiapin cemilan, goreng pisang begitu ya, mungkin ya. Nah, Marta ketika sibuk gitu, dia kesel, kenapa Maria cuman duduk aja, cuma ngedeprok aja di situ. Kok nggak bantuin dia? Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, ya sama, hampir sama. Kenapa Marta menyusahkan diri? Dia telah memilih bagian yang terbaik. Silakan kalau mau Marta mau menyiapkan makanan, minuman itu ya, itu baik. Tapi kemudian jangan mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Maria dengan pilihannya untuk duduk diam mendengarkan Yesus. Karena itu adalah momen yang berharga untuk dia lewatkan. Hal itu juga yang ditekankan oleh orang-orang ini. Ketika perempuan ini memberikan sesuatu yang berharga untuk Yesus, ya jangan ditolak. Jangan dibully gitu ya. Jangan dicemooh. Kadangkala dalam konteks pelayanan kita juga mungkin suka muncul hal-hal yang demikian gitu. Entah apa maksudnya begitu ya. Tetapi mungkin ya kalau kita pernah mendengar ada ada ungkapan iri itu tanda tak mampu gitu ya, atau syirik itu tanda tak mampu gitu. Kita kadang-kadang tuh suka kesel sama orang, kalau orang itu tuh baik. Apa yang dilakukannya itu baik, tapi kita kesel. Keselnya itu lebih karena kita tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Sehingga kita kesel dengan dalih berlebihan amat tuh orang. Misalnya ada orang yang suka begini kan, yang memang dia tidak punya terlalu banyak kemampuan, talenta kayak nyanyi gitu ya, lalu kemudian berbicara di depan orang banyak, sehingga dia tuh kalau ketemu orang-orang selalu tuh bawaannya pengennya karena dia diberkati Tuhan dengan uang yang lebih banyak, dia selalu bawa macam-macam, dijamu, ditraktir, selalu begitu. Dan orang yang dalam tanda kutip tidak mampu akan nyinyir gitu, akan bilang bahwa berlebihan amat sih, mau pamer apa ya bahwa dia itu banyak uang. Padahal memang itu adalah sebuah ekspresi pelayanan yang dia bisa lakukan. Memang ada orang-orang yang demikian. Contoh. Ya. Tapi di kebalikannya mungkin juga ada. Ya, orang-orang yang merasa mungkin punya harta lebih banyak, melihat ada orang-orang yang kok sumbangsihnya dia secara materi cuma sedikit ya. Kok banyakan kita gitu ya istilahnya. Itu juga menjadi sebuah bagian yang seharusnya nggak terjadi. Karena tiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Dan pada akhirnya kita belajar. Jadi dua sisi gitu ya tema kebaktian pada hari ini. Kita sadar bahwa pujian sesuatu hal yang baik yang kita harapkan. Tapi jangan menjadi alergi terhadap penolakan, terhadap kritikan, terhadap mungkin cemoohan. Kita harus siap bagaimanapun juga sebagai manusia. Ada kalanya kita harus menerima itu sebagai proses untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Tetapi ketika kita juga misalnya ya dari orang-orang yang merespon sesuatu, sebelum kita merespon sesuatu, karena ada juga orang yang memuji itu berlebihan ya, ada juga. Jadi kayak ada beberapa orang, kalau kita lihat orang-orang yang bergerak di bidang mungkin sales, marketing gitu ya, atau juga orang-orang yang sifatnya berusaha untuk mempengaruhi orang lain tuh belajar itu. Jadi kayak orang kita kan merasakan kalau dipuji itu tulus, dipuji itu pada tempatnya, dengan dipuji yang berlebihan itu pasti akan kerasa kan. Kalau dipuji yang tulus, kita akan tahu memang pujiannya pas gitu ya, kadarnya pas. Kita akan tahu kalau dipuji berlebih-lebihan gitu. Udah enggak, pokoknya udah rasanya iya sih, cuman enggak usah kayak gitu-gitu amat kali gitu. Nah, ketika kita memberikan pujian, kita juga jangan juga di orang yang istilahnya mahal gitu untuk memuji. Kalau kita memuji, puji sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita mengkritik, kita memberikan masukan, kita juga berikan sesuai dengan porsinya. Ya, karena kadangkala ada orang yang kemudian mungkin marahnya lebih besar sehingga kritikannya tidak sampai gitu ya, sayang juga. Jadi intinya dalam segala sesuatu, kalau kita sebagai ini, kita harus siap nerima pujian, jangan terlalu tinggi nantinya. Terima kasih ya, tapi kita juga harus melihat bahwa kita harus semakin meningkatkan diri. Menerima penolakan, ya kita terima kasih juga, karena kita tidak bisa menghindari itu. Dan jangan terlalu membuat itu kemudian mempengaruhi sisi-sisi dalam hidup kita yang membuat kita kemudian menjadi terpuruk. Kita mau tetap mengingat teladan Kristus, bahwa ia pun ditolak, bahwa ia pun dicemooh, bahkan dianiaya. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, para calon penatua yang hari ini akan diteguhkan, biarlah hal ini juga berbicara banyak untuk kita. Karena dalam pelayanan sebagai penatua bersama dengan pendeta ya, pujian, penolakan, kritikan itu menjadi hal yang dalam tanda kutip makanan sehari-hari. Bahkan mungkin jangan ngarepin dulu pujian, ntar dulu lah. Kalau pujian tuh mungkin dalam tanda kutip bonus begitu ya. Kalau orang kerja benar, ya memang sudah seharusnya pendeta kerja benar, sudah seharusnya majelis kerja benar. Kalau kerjanya dianggap salah, wah langsung gitu, bertubi-tubi gitu. Kita mesti siap dengan hal-hal seperti itu. Katakanlah ya ekstrimnya lah, jemaat Gatsu mah nggak kayak begitu ya. Pasti dengan sangat lemah lembut akan menyampaikan segala sesuatunya. Nah, ini juga yang kita mau sama-sama maknai ya, di dalam pelayanan menjadi penatua. Yang utama adalah kita melayani Tuhan ya. Pastikan bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada yang melanggar di mata Tuhan. Pastikan itu menjadi sebuah standar yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah sangat berusaha untuk menghargai Tuhan, kita tidak melanggar apa-apa dari firman Tuhan gitu ya, siap dalam sisi yang tentunya nggak mungkin kita nggak berdosa sama sekali gitu ya. Tapi kita berusaha, kita benar, kita jujur gitu ya. Jalan kita lurus. Walaupun ada hal-hal yang kita terima yang kurang baik, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk semakin meneguhkan komitmen kita sebagai pelayan Tuhan yang dikhususkan gitu ya, pelayan Tuhan yang dipilih, sehingga pada saatnya kita bisa dengan baik melayani Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dan yang paling utama buat kita adalah Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya, bukan diri kita. Selamat menyambut masa Raya Paskah yang sudah semakin dekat. Biarlah kita mempersiapkan diri kita, sehingga kalaupun ada pujian-pujian yang kita naikkan kepada Kristus, itu merupakan bentuk dari kasih kita dan kebanggaan kita karena memiliki Allah seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli seperti demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu saudara, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan penatua. Pengantar. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami, juga pemilik gerejamu ini, kami bersyukur kalau pada saat ini telah ada hamba-hambamu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani Engkau secara khusus sebagai penatua. Biar mereka semua juga bersyukur atas panggilan ini. Panggilan ini sebagai sebuah kepercayaan yang akan mereka pegang, yang akan mereka junjung tinggi, sehingga pada saatnya pelayanan mereka boleh berbuah menjadi berkat di dalam kehidupan kami, khususnya di GKI Gatot Subroto ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para calon penatua dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali?
Apakah jawab Ibu Petrosina Sinta? Terima kasih. Apa jawab Saudara Michael Eliezer Saragi? Terima kasih. Apakah jawab Ibu Christabel Febiola L? Terima kasih. Apakah jawab Bapak Stefanus R. Pramono? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Petrosina Sinta ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Michael Eliezer Saragi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu Christabel Febiola L. ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Bapak Stefanus R. Pramono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Jemaat kita berdiri, kita menaikkan doksologi. Selamat untuk penatua yang baru diteguhkan, dan saat ini akan dibaca piagam peneguhan penatua, tapi hanya perwakilan saja. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bandung, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Gatot Subroto, nomor 405-407 Bandung. Piagam peneguhan penatua nomor 02-Piagam-3-2021. Majelis Jemaat GKI Kristen Indonesia Bandung menyatakan bahwa Michael Eliezer Saragih
telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam kebaktian pada hari dan tanggal Minggu 28 Maret 2021 pukul 07.00 WIB di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Gatot Subroto nomor 405-407 Bandung, dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma SSI Teol. Bandung 28 Maret 2021, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Gatot Subroto 405-407 Bandung. Pendeta Edo Ega Wirakusuma sebagai Ketua 1, Penatua Christabel Pebiola sebagai Sekretaris 1, Pendeta Edo Ega Wirakusuma SSI Teol, pendeta yang melayani. Terima kasih. Dan saat ini juga ada penatua yang mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua. Kami akan bacakan piagam pengakhiran jabatan penatua. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bandung, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Gatot Subroto nomor 405-407 Bandung. Piagam pengakhiran jabatan penatua nomor 01-MJ-PPJP-3-2021. Majelis Jemaat GKI Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Bandung menyatakan bahwa Maria Budi Wijaya telah mengakhiri jabatan sebagai penatua untuk masa pelayanan tahun 2018 sampai dengan 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kehidupan serta pelayanan saudara selanjutnya. Bandung 28 Maret 2021, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Gatot Subroto 405-407 Bandung. Pendeta Edo Ega Wirakusuma SSI Teol, Ketua 1, Penatua Christabel Pebiola, Sekretaris 1. Yang kedua, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bandung, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Gatot Subroto nomor 405-407 Bandung. Piagam pengakhiran jabatan penatua nomor 2-MJ-PPJP-3-2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Gatot Subroto Bandung menyatakan bahwa James Zulfan telah mengakhiri jabatan sebagai penatua untuk masa pelayanan tahun 2018 sampai dengan 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kehidupan serta pelayanan saudara selanjutnya. Bandung 28 Maret 2021, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Gatot Subroto 405-407 Bandung. Pendeta Edo Ega Wirakusuma SSI Teol, Ketua 1, Penatua Christabel Pebiola, Sekretaris 1. Baik Bapak Ibu, kita akan bacakan untuk persiapan kita di dalam menyambut perjamuan kudus. Pada hari Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus.
Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada minggu ini kami boleh melaksanakan ibadah kami, ibadah di Minggu Prapaskah yang terakhir, juga bersamaan dengan peneguhan penatua. Ya Tuhan, biarlah kami semua dimampukan, khususnya hamba-hamba-Mu yang baru diteguhkan ini, untuk menjalankan pelayanan ini, untuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan juga panggilan ini. Panggilan yang khusus dari Tuhan, untuk menjadi bagian dari sebuah karya yang tentunya juga Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kami, Jemaat GKI Gatot Subroto. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memampukan kami semua, baik antara pendeta dan para penatua, bagian dari komisi-komisi, bahkan hingga jemaat dan simpatisan. Kami boleh bersama-sama membangun pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nyata bahwa kami terus berusaha walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, untuk tetap mengupayakan dan mengusahakan pelayanan yang terbaik, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit,
dimanapun mereka berada, mereka yang mungkin dalam perawatan maupun juga yang sedang dalam masa pemulihan. Biarlah Bapa di surga, Engkau saja yang menjamah, yang mendampingi, yang memberi kekuatan sehingga mereka boleh melalui segala proses itu dengan baik. Dan pada saatnya kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan selama itu mereka juga senantiasa mendekat kepada Tuhan, berseru akan nama Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari mereka merasakan ada sumber kekuatan yang memberikan semangat dan pengharapan yang baru kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga bangsa dan negara kami di tengah proses vaksinasi yang diupayakan untuk bisa merata. Tuhan berkati semua tahapannya. Tuhan juga memberkati mereka yang mungkin saat ini termasuk golongan orang yang kontra terhadap vaksinasi ini. Sehingga setidaknya mereka tidak berusaha untuk mempengaruhi orang banyak dan kemudian tidak menimbulkan kekacauan yang lebih lagi di saat pemerintah kami, negara kami ingin berusaha memikirkan bagaimana supaya pandemi ini bisa dihadapi bersama. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau bersama-sama dengan kami, dengan negara kami. Sehingga pada saatnya tangan Tuhan yang bekerja, memulihkan, memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan memasuki juga masa raya Paskah. Ya Tuhan, kami tidak ingin maknanya terlewat begitu saja. Oleh karena itu biarlah kami diberikan kemampuan, diberikan kepekaan untuk bisa memaknai, merefleksikan segala sesuatunya. Sehingga pada saatnya karya Kristus itu sungguh juga dapat menjadi sebuah tambahan semangat baru bagi kami yang menjalani kehidupan yang tidak mudah seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatunya, kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami yang mungkin sedang melewati berbagai macam pergumulan yang tidak mudah pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nats persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening gereja. Untuk diinformasikan bahwa jemaat dapat mengumpulkan persembahan melalui di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat juga dapat mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 131017152 atas nama GKI Gatot Subroto, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas pemeliharaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ke belakang. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir dan memberkati kehidupan kami. Dan di tengah-tengah kami juga kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang telah terkumpul juga boleh menjadikan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau berkati juga setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berkati dan berikan hikmat kepada mereka semua. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna, yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dihianati oleh orang yang mengelukannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia, baik dalam tentram dan tenang, maupun dalam duka dan derita penuh. Kuasailah diri kita sedemikian rupa, agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana, amin.